Oke. Kegiatan kita yang pertama adalah mungkin beberapa dari kita ada yang masih belum paham ini mau ngerjakan apa dan akan tujuan outputnya itu apa ya gitu ya. Oke, sekarang gini, kemarin tugas kita apa? Bapak kan ngasih tahu buat tampilan ya, buat desain ya, desain, lalu kan bertim ya, kelompok ya. Oke, setelah itu gunakan ini, gunakan emulator smartphone. Oke, nah di sini yang ingin Bapak tekankan adalah kerja kelompok kalian, pemahaman kalian, dan intinya di situ jangan sampai ini ada 5 orang tapi ngerjakan satu yang ngerjakan, kan salah itu. Oke, sekarang umpamanya Bapak ingin membuat menu home dan menu detail gitu ya, menu home dan menu detail. Yang pertama menu home dan di sini menu detail. Menu detail. Oke. Nah, di sini menu home-nya itu yang seperti apa? Oke, kita jelaskan dulu di sini. Umpamanya kita membuat tampilannya gini nih, umpamanya nih. Seperti ini ya, warnanya gini. Backgroundnya ya. Menu home dan menu detail. Oke. Di sini ini menu detailnya. Di sini menu detail ya. Oke, Pak, saya mau buat seperti ini. Yang terpenting itu jelaskan dulu yang mau dibuat itu apa. Judulnya apa gitu ya. Lalu yang kedua, desain dulu tampilan awalnya seperti ini, Pak. Tadi saya lihat punya si Aulia Desra ya. Ya, Desra ya. Desra Leila ya. Itu udah ngerjakan dan menurut saya udah bagus. Itu tinggal desainnya saja lagi. Oke, di sini ada menu home XML dan di sini ada menu detail XML. Oke, berarti Javanya kita butuh ada berapa? 2. Buat saja di sini home titik Java dan di sini detail titik Java. Oke, apa beda XML dengan Java? Oke, kalau XML itu khusus untuk desainnya. Kalau Java? Perpindahan activity. Untuk logical programmingnya, kita mau ngapain? Memindahkan tampilan ini ke tampilan ini atau kegiatan lainnya. Nah, itu logical programmingnya itu di Javanya. Oke, sekarang kita lihat. Saya pengen buat di sini ada berupa, nah gini lah. Oke, di sini headernya, umpamanya. Oke, header. Oke, header. Dan di dalam header kita tambahkan teks. Umpamanya selamat datang ya. Oke, kita letak dia di tengah. Oke, yang pertama. Lalu yang kedua, mau dibuat apa? Menu, Pak. Oke, boleh. Kita buat menu. Ingat, buat menunya seperti ini biar tampilannya lebih rapi. Kita buat seperti ini, kotak lagi tapi warna merah umpamanya. Lalu ada di dalamnya ya, ini umpamanya gitu ya. Lalu biar nggak repot, kita copy aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terserah, ini desainnya Bapak, desain yang Bapak buat. Oke, lalu umpamanya di sini kita buatkan di sini home. Lalu di dalam buatkan mungkin profil. Lalu di dalamnya tim
seperti itu ya, lebih kurang. Ini ya. Nah sekarang kan udah terbentuk satu nih, satu desain. Kan yang bingungnya ini buatnya di mana? Ini buatnya di mana ini desain kayak gini? XML-nya. Cuman kan bingung nih mau buat seperti apa nanti kan gitu. Oke, lalu yang kedua, pada saat Bapak klik home umpamanya kan, nanti akan tampil mungkin gambar dulu, lalu nanti setelah gambar baru ada tulisan. Tulisan di sini ya terserah mau dibuat tulisan apa gitu ya. Selamat datang di aplikasi percobaan, di mana aplikasi ini kami buat bersama-sama. Kelompok kami terdiri dari gini, satu siapa gitu ya, A, B, C, D, gitu ya. Nah sini gambar. Oke, fokus kita adalah Pak, saya mau buat tampilan seperti ini aja. Oke, boleh. Nah, bingungnya kan nanti di sini menentukan ini ada berapa jumlah barisnya kan gitu. Jangan repot-repot. Nah, ini ya. Perhatikan. Kalau dia membentuk seperti ini, jadi kita butuhnya apa? Layoutnya apa? Hah? Ke bawah. Vertikal ya, vertikal. Oke, sekarang sudah terbentuk bagian terdalamnya itu adalah vertikal. Lalu kita masukkan satu tulisan umpamanya. Oke, tulisan bisa. Lalu yang kedua, mau menggunakan apa? Sebuah kanvas lagi berarti kan? Apa kanvasnya itu? Udah terserah mau menggunakan relatif, mau menggunakan gradien atau apapun itu terserah. Mau dibuat apa? Ya. Nah, lalu kita masuk ke codingnya umpamanya. Kita masuk ke coding, bagian coding. Oke, saya buat seperti ini. Tadi saya buat apa tadi namanya? Home Java ya? Home XML ya. Kita buat Home XML. Home. Nah, nggak usah kita tambahkan XML lagi. Kenapa? Karena secara otomatis dia akan berekstensi XML. Ya, lihat di bawahnya ada root elemennya. Lalu ada bagian directory name-nya itu, yaitu nanti dia akan masuk ke dalam folder layout. Ya. Nah, oke, kita okekan. Oke, selesai. Nah, tadi kita mau buat apa gitu ya? Oke. Ingat, kalau seandainya ketemu error di constraint layout ini, ketemu error merah-merah nantinya, tolong diganti constraint-nya. Gunakan apa? Gunakan ya. Kan banyak layout di sini. Layout kan nggak hanya constraint layout aja kan? Banyak. Ada table layout, ada space, ada table row, ada table linear layout. Kan banyak layout. Jadi nggak harus constraint layout aja. Silahkan diganti, boleh diganti. Oke, kalau kita yang pertama mungkin kita ganti menjadi linear layout. Oke. Ganti menjadi vertikal. Nah, sekarang kita lihat tadi backgroundnya seperti apa? Berwarna ungu. Bisa nggak kira-kira layout ini langsung berwarna ungu kan gitu ya? Oke, silahkan ambil background. Cari warna ungu. Oke. Saya. Oke, lalu yang kedua. Kita buat selamat datang. Tulisan selamat datang. Nah, kita buat teks. Selamat datang. Kalau nggak ketemu di atributnya itu text view,
ya. Karena bapak pun jujur kok kayak beberapa Android di laptop teman-teman itu kok nggak komplit ya atributnya gitu. Jadi caranya gimana Pak? Silahkan klik nantinya flip atau di bawah sini ada yang namanya text dan design ya. Kalau versi 4 ke bawah kalau nggak salah itu design dan text. Ambil teks, masuk ke teks itu. Ketika kita mengklik teks, sama artinya kita mengklik split ini. Nah, masuk ke sini. Ya, tadi kita mau ganti apa? Misalkan, berarti saya mau mengganti tulisan text view ya. Oke, silahkan kita ambil di sini, split. Bisa juga di sini, bisa juga menggunakan cara manual. Kalau split seperti ini, ambil text view, ganti menjadi selamat datang. Pak, kalau untuk warnanya bagaimana Pak? Kalau nggak ketemu font ini, font color, silahkan gunakan langsung di sini. Tambahkan Android text color. Di saya ketemu nih, di Bapak ketemu nih, atributnya langsung. Gunakan warna apa? Kalau ingat warna-warnanya, langsung aja. Pak, kalau untuk tulisannya agak ini Pak, besar gimana Pak? Boleh. Ambil lagi Android text size. Beberapa udah paham ya? Oke. 30 dp. Pak, tulisannya masih di ini Pak, di kiri Pak. Bagaimana caranya? Ambil lagi Android text apa? Text margin jarak alignment ya, text line kemana? Coba lihat di sini, ini dia paragraf nih namanya, kalau di Word namanya paragraf ya, align ya. Oke, selesai ya. Nah, oke, kita lihat. Oke, selamat datangnya udah oke. Sekarang Pak, kita tinggal buat menu-menunya, kotak-kotaknya. Boleh nih, di dalam linear terdapat linear. Boleh. Di dalam linear itu terdapat relative layout, boleh. Contoh. Kita ambil relative layout. Nah, seperti ini. Tapi nanti kita akan bingung. Kita akan bingung nantinya. Contoh, saya naikkan di sini relative. Seperti ini, ganti warnanya menjadi warna apa? Oke, kalau nggak ketemu warnanya, pewarnaannya, ya, coba buat di sini Android background. Nah, itu dia. Ini warna apa ya kira-kira ya? Ungu ya, ungu tuh ya purple warna apa? Oke, kalau seandainya bingung Pak, saya bingung dengan pewarnaan, harus buat gini. Cara termudahnya, ambil pada bagian value, ambil color, ya. Lalu copy saja seperti ini. Color, name, background. Nah, warnanya kan masih kosong. Ambil warna di atas ini, kopikan. Kan ganti nih, jadi warna merah kan? Nah, ambil, silakan. Warna apa tadi ya? Anggaplah warna hijau aja lah ya. Nah, sekarang kan sudah berwarna hijau. Boleh kita kopikan codingnya. Ini kan sama dengan FF tadi nih. Gini kan? Boleh seperti ini. Oke. Boleh juga seperti tuh, color background. Ini dia. Color background itu dari mana, Pak? Tadi kan kita buat di sini kan? Color, ya kan? Terus ada di dalamnya tulisan name-nya adalah background. Di sini background. Yang kita panggil itu background itu. Secara otomatis dia akan mengambil warna hijau. Oke. Pak, kenapa saya sering ada warna kuning-kuning gini, Pak? Katanya hapus string selamat datang, use string resource katanya. Lebih bagus kamu buatnya itu jangan manual katanya. Buat di stringnya. Contoh. Oke, yang ini udah paham ya? Yang ini ya, background ya. Ngerti ya? Ngerti ya? Oke, yang ini contohnya.
Selamat datang. Kan kuning ya? Dia minta gunakan string katanya. Oke, boleh. Stringnya itu di mana? Di value string. Oke, ambil di sini. Lalu kita buat lagi di sini string. Selamat datang. Selamat datang. Oke. Yang kita panggil adalah parameternya ini yang akan tampil nanti selamat datang. Kenapa tulisannya harus beda, Pak? Di sini nggak boleh pakai menggunakan yang namanya spasi. Ya. Oke, ambil di sini selamat string. Selamat. Tuh. Ada kuning lagi nggak? Di bawah. Iya kan? Nah, katanya gunakan SP, jangan gunakan DP. Oke. Aja. Tapi versi Android Studio-nya bakal beda-beda. Ya. Oke, sekarang Pak sudah nih, sudah Bapak buat yang ini. Tinggal kita buatkan kotak-kotaknya. Kotak-kotaknya ya. Yang pertama itu ada berapa kotak? 3 ya. Harus menggunakan gambar atau gimana Pak? Terserah, mau gunakan gambar ataupun itu terserah. Tapi kalau di Android Studio itu ada namanya panel. Panel itu ibarat gini. Dia punya lapisan, lalu lapisan itu dilapis lagi gini. Ngerti? Ini relatifnya, ini relatif layoutnya, lalu kita lapis dia seperti ini. Nah gini, ngerti ya? Kita lapis. Boleh nggak Pak saya langsung menempatkan gambar? Boleh. Jadi gambar itu kalian masukkan langsung gini. Gambarnya gini. Tapi kalau kalian menggunakan cut view di sini, ngerti? Ngerti ya? Oke, sekarang coba kita gunakan cut view dulu. Kita gunakan cut view. Ada di bagian container, cut view. Nah, ini dia cut view-nya. Kalau nggak ketemu, tarik aja. Ini dia. Kenapa dia elastis gini? Kenapa bisa elastis gini? Kenapa bisa elastis gini dia? Gampang gini. Kenapa? Kenapa Aul? Karena dia berada di dalam relative layout. Jenis desain relative layout itu bisa kita setting, bisa kita pindah-pindahkan drag dengan mudah. Oke, lalu kita ambil seperti ini. Contoh, sorry. Oke, kita ambil satu. Sisipkan gambar di sini. Bisa. Tinggal kita image view. Nah, kita ambil gambar. Inilah. Tapi ini nggak mau dia kan? Nggak mau ngedrag deh ya. Lalu ambil lagi nanti di bagian card view-nya lagi. Tapi ingat, ngeletaknya gini. Ini bukan sembarang ya. Kalau di sini berarti sejajar dengan relatif. Kalau di sini sejajar dengan relatif. Tapi kalau di sini berada di dalam. Kalau di sini, nah gini. Itu dia. Oke, mana dia? Lihat di pojok itu. Begini ya. Oke. Mana dia tadi? Klik di sini dulu. View. Susah kan ya? Coba sebentar ya. Ini dia. Nah.
Lalu masukkan gambar kembali. Masukkan gambar, umpamanya gambarnya inilah. Tuh. Oke, sudah terbentuk gambar. Nah, sekarang lalu tambahkan gitu. Pak, bagaimana kalau seandainya saya pengen gambarnya itu bisa di scroll? Nah, gini caranya gini. Anggap ini menunya, atau kayaknya salah tempat deh Pak. Coba gunakan yang lain. Oke, ambil pengennya itu gambarnya kalau di Bukalapak itu kan di bagian atas headernya itu kan gambar slider ya. Bisa di slide ya. Oke, ambil relative layout. Nah, letak di sini. Di atas dia. Harap gini. Kok hilang semua, Pak? Ya, jangan panik. Lihat ini kan batas bawahnya nih. Ya. Geser aja ke atas. Nah, gitu. Relatif. Nah, gini ya. Nah, setelah itu relatif ini ditambahkan dengan apa? Apa? Scroll. Nah, kalau scroll view atas ke bawah. Kalau horizontal nyamping. Nah, ini kan tergantung formulanya dari ini, dari timnya. Mau dibuat seperti apa gitu. Oke, coba kita lihat ini, kita tambahkan, mungkin kita tambahkan gambar. Ini nggak kelihatan ya. Lalu geser. Gambarnya kayaknya kegedean gambarnya ini. Nah, nih. Terserah kita mau buat seperti apa gambarnya. Lalu tambahkan gambar lagi. Ini kan terlalu besar ya. Ini perkecil aja tak gambarnya. Ukuran gambarnya geser aja ya. Seperti ini. Apa? Oh, tunggu sebentar. Enggak, ini nyamping, ini gambarnya enggak ketemu. Ini horizontal ini. Hah? Coba buka ganti ya. Oh iya. Oke, terima kasih ya. Lupa Bapak nih. Oke, lalu kita tambahkan. Nah, ini kan ada gambar nih, ada dua gambar ya. Ini ada dua gambar. Jadikan satu. Kok ribet ya? Oke, gini. Nah, pokoknya ukuran gambarnya tolong disesuaikan aja. Misalnya dia cuman 28 atau berapa, 28 pixel atau apa, ukurannya perkecil aja, nggak masalah. Oke, nah sekarang gini. Ini udah jalan di menu awalnya sudah selesai. Lalu kita masuk ke bagian, mungkin saya mau lihat dulu di home ya. Kita belum ada home. Saya tambahkan home. Nah, di home ini extend app compact activity protected void. Oke. Set content air layout home. Nah, yang akan ditampilkan itu adalah home nantinya. Oke, kayaknya ini sudah terhubung dengan
Ini nih. Nah, ini emulator kita ya. Sebentar. Kayaknya berat nih. Kayaknya bakalan lama kita nunggunya. Oke. Ini Bapak pakai emulator. Kita coba dulu jalankan. Nah. Selagi ini jalan, running, Google running, kalian bisa buat kopi dulu, buat teh, buat mie. Ini selagi dia jalan ini agak lama ini, ya. Nah, tapi nanti hasilnya kita lihat nanti. Oke, siapa yang belum mengerjakan? Kelompok siapa yang belum mengerjakan? Yang belum ada sama sekali keringatnya mengerjakan program ini. Kalau dirasa nggak mampu, boleh mundur juga boleh. Kalau dirasa nggak mampu, nggak masalah. Kelompok lain kan udah pada selesai, sudah selesai. Masa iya berenam hasilnya cuman gambar nggak jelas, ya kan? Seharusnya hasilnya optimal lah. Oke, sambil menunggu ini di-compile, silakan di depan komputernya, silakan lanjutkan kegiatannya ya. Nanti kalau ini sudah compile, nanti kita lanjut lagi. Oke, silakan dibuka komputer dan laptopnya. Kita baru selesai untuk bagian home ya. Nanti kita akan buat bagian detail. Ada kursi.
Kayaknya nggak bisa dipindahin karena gradernya Apanya? gradernya Ini udah internetnya udah Udah. dicolok. Udah. Nah, sebentar ya.
Oke. Nih ya. Udah selesai kan buat mie-nya? Baru bisa deh. Oke, kalau kita lihat gini ya. Nah, ini nih. Terus Pak, saya pengen Pak nanti kalau saya klik ini umpamanya atau klik ini itu nanti dia ke menu yang lain gitu ya. Nah, caranya adalah berarti kita harus butuh apa lagi? Apa kita butuhkan? XML-nya lagi dan Java-nya. Tambahkan dulu XML. Udah hang pula laptop Bapak. Layout. Kita tambahkan detail ya. Detail nih, detail aja buat. Oke. Untuk ini untuk isi itu terserah kita aja mau dibuat seperti apa. Umpamanya Bapak buat aja gini. Yang pertama gambar. Nah, gambarnya mungkin terkait dengan ya ini ya. Oke. Ini ya. Nah, lalu isinya adalah berupa teks. Teks ya. Nah, paham ya, Gio ya? Ngerti ya? Oke. Misalnya kehilangan kalian kayak gini ya. Umpamanya dibuat cover gini. Tambahkan di sini. Lalu text view. Dicoba aja semua tampilan-tampilannya itu. Dicoba aja semua. Bisa. Nah, sekarang masalahnya bagaimana cara perpindahan activity dari sini ke detail kan gitu ya. Nah, sekarang jelaskan dulu. Kalau saya ngeklik ini, dia pindah ke sini. Berarti yang kita butuhkan apa? Kita harus mendefinisikan terlebih dahulu sebuah tombol. Ya. Nah, contoh. Karena dia berupa gambar umpamanya. Dia gambar. Nah, jadi ambil di bagian home tadi image view. Oh sorry, saya lupa di bagian home. Perjelas dulu. Ini ID-nya apa gitu. Misalkan kita buat ID-nya itu kalau di sini namanya image view 2. Ganti saja nama ID-nya karena yang akan dibaca itu nanti apa? Nama ID-nya. Jadi menu 1 atau menu pertama. Ya, menu pertama. Jelaskan. Menu pertama itu apa? Gambar ya. Oke, jelaskan di sini image view. Menu pertama. Gitulah umpamanya dulu ya. Lalu di sini tambahkan image view, menu pertama sama dengan image view. Find R apa parameternya tadi? Nama apanya? Menu pertama titik koma. Langkah selanjutnya kita sudah memperkenalkan si ini nih. Di Java-nya kita sudah kita perkenalkan. Tapi belum ada aktivitas. Mau ngapain nih? Kan gitu. Lakukan aktivitas. Apa nama aktivitasnya? Perpindahan. Ambil tadi pada saat menu pertama ini saya klik.
Gini, ambil yang kedua. Set on click listener. Ya, set on click listener, klik. Dasar operator, nanti ada tambahan-tambahannya. Ambil di sini new, lalu view. Nah, ini enaknya. Menu pertama, kalau dia diklik, maka new gunakan nanti view on click listener. Di push dia, ditekan dia, nanti akan tampil dia, berpindah dia. Oke, coba kita ambil di sini click listener. Nah, secara otomatis ya. Oke, lalu kegiatannya yang kedua adalah intent. Di sini buat saja huruf atau apa terserah kalian. Atau buat di sini menu detail. Lalu di sini intent. Oke, ambil yang pertama home sebagai kelasnya kita, lalu kita mau menuju ke mana? Detail. Detail belum ada ya. Layoutnya sudah ada tapi Java-nya belum ada ya. Detail. Oke, lakukan hal yang sama. Extend app compact, lalu tambahkan di sini protected void on create. Oke, lalu ambil di sini set content. Apa? Detail. XML-nya kan detail. Oke, ambil di home. Nggak ada di sini. Ternyata di sini this, di sini class. Oke. Oke. Nah, jangan lupa di Android manifest itu karena dia akan berpindah ke detail, tambahkan di bawah activity yang ada baru tuh home. Kita butuh detail. Slash. Karena kalau kita hanya satu, ini kan activity nih. Kalau hanya satu ini saja, nanti pada saat kita ngeklik detail itu nggak tampil dia. Jadi error dia. Oke, silahkan kita compile. Oke, silahkan lanjutkan kegiatannya. Ini karena ini akan memakan waktu lebih kurang 7 menit. 7 sampai 5 menit. Saya tadi ke toilet belum juga selesai. 7 menit. Kalau kalian pakai handphone selesai itu. Gampang. Bisa. Bisa. Mau ya? Bukan yang file di komputer kamu. Kayaknya di komputer itu ada library yang kurang ya. Ada library yang kurang. Main apa? Manifest itu, Pak. Manifest apa? Bentar ya. Di coding dulu baru bisa, Pak. Iyalah, karena kan ada dua nih. Activity home, activity detail, ya. Tunggu dulu. Oke, kita klik coba. Kita klik coba ya. Nggak mau dia nih. Apa masalahnya? Karena dia gambar ya.
Bentar. Saya nggak mau sama nih. Kayaknya coba kita baca di sini ya. Kita baca log errornya home Java 16. Oh, kayaknya di sini nih. Set content. Home ya. Image view. Sorry, saya lupa di sini. Di sini saya ketinggalan nih. Start activity-nya. Start activity menu. Menu detail start activity-nya ini. Nah, ini kan intent menu detail. Ambil aja nih menu detail ini. Nah, sama kita paste. Itu misalnya berupa huruf harus sama dengan huruf itu. Ya, mau dibuat angka juga ini. Oke, saya sekali lagi nih. Pokoknya harus beda lah dari mahasiswa. Boleh beda lah. Nah, ini saya buat nih gambar ya. Tunggu dulu. Boleh nih. Dan menu detail, start activity, menu detail. Sukses ini. Ini bisa berubah tapi tidak. Ini apa manu? Oke, coba kita klik. Kita klik di sini. Pindah ya. Nah, karena tadi apa? Start activity-nya yang kurang. Jadi kalau sudah di sini, kalau kita nge-back gimana? Ya kalau back sini bisa-bisa aja. Ya, tapi kalau kita menggunakan yang fitur lain, kalau saya mau pindah lagi ke menu yang lain gimana Pak? Buat atau gambarnya itu mau kita ini klik gambarnya pindahkan. Berarti kita harus bekerja di Java. Gimana? Misalkan kalau ada lagi menu di sini nih. Ada menu lagi, tapi dia akan berpindah. Jadi gimana? Sekarang yang tampil ini menu apa nih? Java apa ini di sini? Home Java atau Detail Java? Detail Java kan? Oke, silahkan kerjakan itu di Detail Java. Mau pindah kemana? Contoh, kita buat di sini salah satu tombol. Nah, gini lah ya. Atau gambarnya aja ya kita buat ya. Gambarnya aja deh kita buat. Gambarnya ini ID-nya image 7, image view 7. Balik ke kalau kembali ID-nya harus ini. IMG kembali aja ya. Ingat tuh IMG kembali, ingat kerjanya harus di detail. Lalu di detail ini kita jelaskan lagi si image view kembali ya, buat aja gitu. Lalu image view, nggak perlu image view lagi. Buat saja di sini kembali. Ketika dia kembali sama dengan find by r id apa namanya? Bingung kan? Hah? IMG kembali. Oke, lalu kembali. Lalu new view set on click listener. Buat lagi seperti tadi. Intent misalnya saya buat sini Ana lah umpamanya. New intent. Apa di sini dulu? Detail. Hah? This. Lalu mau kemana dia? Home. Class. Titik koma start activity. Mana? Oke. Jalankan. Ini belum ya? Belum bisa ya? Tunggu dulu. Tunggu 14 jam.
Yang tadi itu Home sama detail Java itu dipisah. Home apa? Dibikin pisah. Iya, karena kan gini, lihat di sini. Jadi 2 kali Pak Javanya itu. Iya, iya. Karena gini, lihat dari awal di sini, tadi kan dah di ini kita bahas bahwa ini adalah pakaian dari Home titik Java dan ini merupakan pakaian dari menu detail. Jadi kegiatannya gini, saya mau menekan salah satu di sini, berarti ini kan bagian dari apa nih? Menu Home XML kan? Logikanya di mana seharusnya dibuat? Di Home Java. Lalu di sini saya mau pindah ke layout 3 umpamanya. Yang saya tekan itu di sini gambar. Kegiatan kita apa? Ngodingnya di mana? Di mana? Detail Java, bos ragu. Arahkan deh nanti ke sini. Oke, coba kita lihat. Loh, masih lama nih. Oke. Nah, gini ya. Pindah kan gitu aja. Pindah kan gitu aja. Terus Pak, kami buat pemesanan makanan kalau gini. Tambahkan aja, buat dulu. Yang Bapak maksud itu, buat dulu menu utamanya apa. Setelah menu utama, buat lagi desainnya. Saya menu utama kan gini, logikanya gini. Saya punya ini Pak. Saya pengen ini kalau diklik tampilannya seperti ini. Ini diklik tampilannya seperti ini. Ini diklik tampilannya seperti ini. Itu berapa desainnya? 1, 2, 3. Kalau ini total mau dipakai semua berarti 9. Terus kalau mau pakai, kalau saya klik di sini Pak, ada menu dikit aja. Coba lihat di My Telkomsel atau apapun itu. Itu kan mengarahnya ke desain juga kan? Ngerti? Eksekusinya lagi. Apa? Nah, jadi ada perpindahan activity itu ada intent, ada fragment. Jadi gini, intent itu bedanya gini ya. Beda fragment dengan intent. Kalau intent kita klik di sini, itu dia semua pindah ke sini. Tapi kalau fragment kita klik, dia nggak pindah. Berubahnya itu di satu tempat saja. Contoh, kalau ini kan harus pindah ke sini kan? Kalau intent kan? Kalau di fragment itu nggak perlu ini, cukup ini saja. Logikanya di sini saja. Di Java-nya itu nggak perlu banyak-banyak. Iya. Tapi fokus ke intent saja dulu. Intent kayaknya kita udah sesak napas nih, apalagi fragment. Ya, ke intent aja dulu ya. Nah, jadi kalau sudah selesai intentnya baru kita ke fragment. Fragment nanti ketemu di sekarang 1, 2 SQLite, 3 fragment. Oke, silakan dilanjut. Ini udah oke, ada yang ingin ditanyakan seperti ini? Bapak rasa udah cukup jelas ya? Ini Bapak close dulu. Lalu nanti video rekaman kegiatan nanti Bapak ini Android pertemuan 9. Nanti Bapak rekaman kita nanti Bapak ini upload.